Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah atas kenikmatan besar yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan dua nikmat itu menjadikan semua kenikmatan yang kita dapat menjadi bermakna. Orang beriman itu kalau dapat kaya maka kayanya baik, kalau miskin itu pun juga baik, kalau sehat baik, sakit juga baik, kalau hidup baik, mati juga baik. Dan begitulah orang beriman. Makanya sampai Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali perkara orang beriman itu. Orang beriman begitu Allah berikan kekayaan, itu baik karena dia pasti akan menggunakan kekayaannya untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Dia banyak infaknya, dia banyak sedekahnya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik harta adalah ketika ada di tangan orang yang bertakwa. Ya, sebaik-baik harta itu ketika ada di tangan orang yang bertakwa. Kalau tidak kaya itu pun juga baik bagi orang beriman, karena dengan begitu akan sedikit hisabnya nanti di akhirat. Begitu sehat maka dia akan gunakan waktu sehat itu untuk mengoptimalkan diri beribadah kepada Allah. Dan kalaupun sakit itu juga baik bagi orang beriman, karena dengan sakit itu akan menjadi kafarat, penggugur untuk kesalahan-kesalahannya. Begitu hidup, hidupnya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Begitu mati, orang beriman itu mati juga baik ya, karena dengan meninggal dunia itu maka Allah akan berkata, qila dkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, sebagaimana Allah kisahkan dalam surat Yasin tentang ashabu Yasin itu. Begitu mati, meninggal, langsung Allah suruh masuk surga ruhnya. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya berterima kasih dan bersyukur, senang sekali bisa silaturahmi ilmu di Kota Al-Fatih Gresik, yang ini menjadi rangkaian insyaallah dari kemarin siang sampai besok malam insyaallah di Gresik, Surabaya, Jombang dan sekitarnya. Hari ini bisa silaturahmi ilmu di sini, alhamdulillah rabbil alamin, ketemu saudara-saudara muslim yang ada di sini. Maka harapan saya mudah-mudahan duduk kita yang tidak lama pada duha ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tatapan ridho. Mudah-mudahan Allah senang dengan duduk kita, mudah-mudahan Allah senang dengan tawajuh kita, mudah-mudahan Allah senang dengan aktivitas kita pada kesempatan duha ini, agar duduk kita yang tidak lama menjadi asbab kebaikan kita, kebaikan anak-anak kita, dan kebaikan generasi umat muslim ini. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan duha ini
insya Allah kita akan membahas tentang tafsir dan tadabbur dari kisah Nabi Musa dan Khidir yang Allah sampaikan di surat Al-Kahfi ayat berapa? 60 sampai ayat 72. Walaupun kisah ini berakhir di ayat 82. Kita akan belajar tentang adab-adab menuntut ilmu yang dicontohkan oleh Nabi Musa dalam berinteraksi dengan Khidir alaihi wassalam. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membahas tentang tafsir dan tadabbur ayat 60 sampai ayat 72, maka saya ingin menyampaikan bahwa kisah antara Musa dan Khidir alaihi wassalam ini adalah satu dari 4 kisah penting yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Satu dari 4 kisah penting yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Dan surat Al-Kahfi sebagaimana kita mengetahui bahwa di antara keutamaannya adalah untuk penjagaan diri kita dari fitnah Dajjal. Ada Dajjal, kalau ada Rasulullah itu tenang, ya. Bahkan Nabi mengatakan, kalau ada aku tidak khawatir terhadap kalian. Cuma masalahnya Dajjal itu muncul dan Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita umat muslim untuk senantiasa membaca surat Al-Kahfi ini sepekan sekali. Supaya apa? Supaya pemahaman kita tentang warna-warni fitnah Dajjal itu melekat kuat. Karena di dalam surat Al-Kahfi, yang kahfi itu artinya adalah apa? Kahfun, goa. Ya. Dan fungsinya goa untuk apa? Untuk berlindung. Kan gitu ya? Jadi antara nama surat dengan fungsinya sama, Pak. Goa itu untuk berlindung. Surat Al-Kahfi itu juga untuk berlindung, Pak. Maka di dalam surat Al-Kahfi ini ada 4 kisah penting. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi, yang kedua kisah pemilik kebun, yang ketiga kisah Nabi Musa, dan yang keempat kisah Dzulqarnain. Dan para ulama kemudian membagi bahwa 4 kisah ini berbicara tentang fitnah-fitnah yang nanti akan dibawa oleh Dajjal. Kisah Ashabul Kahfi itu bicara tentang fitnah agama ketika ada 7 pemuda yang akan dibunuh oleh raja mereka karena tidak mau mengikuti agama rajanya. Dan itu fitnah agama, sama persis seperti nanti Dajjal. Ketika keluar maka akan memberikan kehidupan kepada siapapun yang taat kepadanya dan akan membunuh siapapun yang tidak mau taat. Makanya Dajjal ngasih 2, satu api sebelah kanan, air sebelah kiri. Yang ngambil api berarti dia akan masuk air sebenarnya, yang ngambil air dia akan masuk ke dalam api sesungguhnya. Kan gitu ya fitnahnya. Fitnah agama, Pak. Nggak mau taat, bunuh. Kayak Ashabul Kahfi. Makanya Ashabul Kahfi lari ke dalam gua. Yang kedua fitnah harta. Itu dari kisah pemilik kebun. Ada 2 pemilik kebun, yang satu sombong, bahkan bilang kebun kayak punya aku ini sampai kiamat pun juga nggak rusak. Kan gitu ya. Kiamat boleh terjadi, tapi kebun sehebat punyaku ini, karena kebun yang tidak pernah menzolimi pemiliknya. Tahu kebun yang nggak pernah menzolimi pemiliknya? Itu kalau berbuah, nggak pernah buahnya itu balik modal, itu nggak pernah, Pak. Selalu nutup modalnya. Jadi karena itulah dia bangga, dia ujub, dan dia hina temannya yang kebunnya tidak bagus. Karena memang kebunnya menakjubkan, Pak. Ya. Dan itu adalah fitnah harta, dan Dajjal nanti di akhir zaman juga begitu itu. Ya kan? Menawarkan gunung emas. Terus
Kalau melewati tanah yang kering, Dajjal akan menurunkan hujan. Kalau masyarakat di negeri itu mau beriman kepada Dajjal, harta, ya, dikasih emas, dikasih kesuburan tanah, dikasih dan seterusnya, harta. Baru yang ketiga kisah yang akan kita bahas. Ini babnya adalah bab ilmu, ya, bab ilmu, dan itu adalah fitnah ilmu. Dan fitnah ilmu itu bisa menjadi fitnah bagi kita. Makanya Rasulullah Muhammad SAW untuk urusan ilmu berdoa 2 kali. 1, Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Sehingga kalau belajar itu babnya hanya untuk cari ilmu, ya, maka tidak seperti itu panduan di dalam Islam. Karena ilmu itu tidak bisa mutlak, ilmu harus disifati dengan nafi'an, harus bermanfaat. Dan orang yang punya ilmu itu punya ujian, Pak. Dan ujiannya adalah ujub. Di level tertentu ujiannya adalah sombong. Ya, awalnya ujub itu nggak ada unsur meremehkan orang lain. Ujub itu nggak ada unsur menolak kebenaran, dia cuma bangga saja dengan dirinya. Tidak ada kebenaran yang dia tolak, tidak ada orang lain yang dia hina. Tapi lama-lama kalau dipelihara, ujub itu bisa jadi sombong. Dan sombong itu indikatornya 2 hal. 1, batorul haq, menolak kebenaran. Yang kedua adalah waghamtun nas, meremehkan orang lain. Itu baru disebut sombong. Kalau tidak ada 2 ini, namanya ujub. Ya, dan itu perlu diwaspadai, Pak. Perlu diwaspadai karena Rasulullah bersabda, inna hadzal ilm yutghi katughyanil mal. Sesungguhnya ilmu ini bisa membuat orang melampaui batas. Sebagaimana harta juga bisa membuat orang melampaui batas. Gitu ya. Ada orang dulu hidupnya biasa, kemudian Allah bukakan dunia. Itu kalau tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, bisa melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ya. Dalam ilmu psikologi hari ini terjangkit penyakit apa namanya, Pak? Sindrom, ya. Ya, orang yang dulunya biasa, Allah bukakan dunia untuknya, akhirnya berubah semuanya, Pak. Yang awalnya tawadhu jadi nggak tawadhu, kan gitu. Awalnya mudah untuk tegur sapa menjadi tidak mudah untuk tegur sapa, dan seterusnya. Nah, harta bisa membuat orang begitu, ilmu juga bisa membuat orang begitu. Ya, ilmu juga bisa membuat orang begitu. Nah, itu kisahnya Nabi Musa. Dan Dajjal juga sama. Dajjal itu nanti akan keluar dan membuat fitnah ilmu. Dan fitnah ilmu yang dibuat oleh Dajjal adalah fitnah ilmu tingkat tinggi yang hanya Tuhan yang bisa melakukan. Bahkan sains paling maju hari ini belum bisa melakukan itu. Tapi Dajjal bisa melakukan satu ilmu yang hanya Allah yang bisa melakukan. Karena memang Allah. Apa itu? Ilmu bisa menghidupkan yang sudah mati. Itu puncaknya sains itu di situ itu. Karena ujung-ujungnya hari ini orang bicara matematika, kimia dan seterusnya itu ujung-ujungnya satu, cuma pengen hidup lama, hidup langgeng. Makanya ada orang sampai usianya sudah tua, semua tubuhnya dipasangi alat-alat itu, Pak. Ya, supaya terus bisa tetap bertahan hidup. Kan gitu. Jadi ujung dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kalau tidak dibimbing dengan iman, itu seperti yang ditawarkan oleh Dajjal, pengen hidup abadi. Dan Dajjal bisa melakukan itu. Yang mati saja bisa dihidupkan. Makanya Dajjal itu kalau melewati masyarakatnya nggak mau beriman kepada Dajjal, Pak. Itu Dajjal tinggal menghidupkan orang tua mereka yang sudah mati. Begitu dihidupkan, disuruh untuk menyuruh anaknya, Pak.
Dan bukankah menghidupkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan? Ya, makanya nanti pengikut Dajjal yang banyak ikut Dajjal di akhir zaman itu orang-orang yang gampang, bahasa saya gumun, Pak. Apa gumun bahasa Gresiknya? Tahu gumun nggak, Pak? Apa? Oh, sama. Nah, gumun terhadap ilmu pengetahuan. Orang yang gampang gumun terhadap ilmu pengetahuan itu gampang terfitnah Dajjal. Ada teknologi begini, wah. Ada teknologi begini, wah. Ada penemuan begini, wah. Gitu. Nanti Dajjal hadir lebih hebat dari itu, langsung beriman, Pak. Ya, makanya kita perlu bentengi anak-anak kita ini, harus bilang wah itu kalau ada ilmu pengetahuan yang seperti apa baru diacungin jempol, kan begitu. Hari ini enggak, ada penemuan apa saja. Kita sebelum tahun 2000 atau tahun 2005 ke bawah, sering sekali kita itu didoktrin, kalian ini masih ngomongin kunut, orang barat aja sudah pergi ke bulanan gitu, Pak. Itu kita melihat pergi ke bulan itu wah gitu, Pak. Ya, padahal wah itu bukan itu, Pak. Wah itu bukan itu, jelas itu keluar dari sunatullah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyiapkan tempat yang nyaman untuk manusia itu di bumi. Ya, ayatnya banyak kok. Sampai ada wacana pengen hijrah ke Mars karena karakternya sama dengan bumi. Ya, lihat, Pak. Jadi bukan menolak ilmu pengetahuan, enggak, Islam tidak menolak ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita belajar Quran, kita itu jadi ngerti. Ya, ini ilmu pengetahuan yang tidak perlu dibuat wah gitu, cuma biasa saja. Ini memang ilmu pengetahuan yang benar-benar ilmu pengetahuan. Dan itu kisahnya Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah fitnah kekuasaan. Itu dikisahkan lewat kisah Dzulqarnain. Karena Dzulqarnain adalah raja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mulukud dunya arba'ah, raja dunia itu ada 4, muslimani wa kafiron, 2 beriman, 2 kafir. Adapun 2 yang beriman itu adalah Dzulqarnain dan Sulaiman. Adapun 2 yang kafir itu adalah Namrud dan Bukhtunassar atau Nebukadnezar. Dua-duanya dari Persia. Kalau Namrud dari Babilonia. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah kekuasaan, Dajjal menawarkan kekuasaan, menawarkan kedudukan, menawarkan jabatan dan seterusnya. Jadi itu semua kita ini dibuat sadar oleh Nabi, oleh Allah, ya. Karena kalau Dajjal keluar ada aku, kalian aman, kata Nabi kan begitu. Cuma masalahnya Dajjal keluar dan tidak ada aku, maka baca surat Al-Kahfi. Tapi kalau kita membaca tidak hanya sekedar dapat pahala baca, Pak, harusnya orang beriman lebih dari itu. Bahwa kenapa yang dipilih oleh Nabi adalah surat Al-Kahfi contohnya, bukan surat Al-Baqarah. Ya, bukan, kalau Al-Baqarah terlalu panjang, yang lebih pendek dari Al-Kahfi lah surat Al-Insan, begitu contohnya. Kenapa harus Al-Kahfi? Kita harus mikir, Pak. Pasti ada message, ada pesan yang dikirim oleh Nabi. Kenapa Al-Kahfi yang harus antum baca? Kan begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang kisah Nabi Sulaiman dan Khidir alaihi wassalam. Yang itu berbicara tentang Nabi Sulaiman ingin belajar ilmu kepada Khidir. Ya. Yang sebenarnya sebab turunnya surat Al-Kahfi itu gara-garanya orang-orang musyrik Mekah dipanas-panasi oleh orang Yahudi, Pak, Madinah. Ya, kalau kamu pengen ngerti Muhammad itu nabi atau bukan, tanyakan kepada Muhammad. 1, pemuda yang lari ke gua. 2, raja yang keliling dunia, dia tahu atau tidak? Pertanyaannya cuma 2 itu, Pak. Makanya orang-orang Quraisy ketemu Rasulullah, ya, menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apakah kamu tahu, ya, apakah kamu tahu kisah
pemuda yang masuk ke goa dan kisah raja yang keliling dunia itu, Nabi Muhammad bilang aku tahu. Dan Rasulullah SAW dan dalam riwayat disebutkan lupa membaca insya Allah. Makanya Jibril nggak turun-turun, Pak. Hari kedua ditunggu, orang Quraisy sudah nunggu jawabannya, mana jawabannya, mana jawabannya. Tapi Jibril tidak kunjung turun. Hari ketiga ditunggu, hari keempat ditunggu gitu tuh. Jibril tidak turun-turun, akhirnya Jibril turun, Pak. Dan menyampaikan kenapa sekian lama ditunggu Nabi untuk mendapatkan jawaban tidak turun. Babnya cuma bab insya Allah. Makanya dalam surat Al-Kahfi ada pembahasan tentang insya Allah. Ya, dan itu memang pentingnya mendapatkan keberkahan dari apa yang akan kita kerjakan dengan ucapan insya Allah. Ya, dengan ucapan insya Allah. Yang dalam Sahih Bukhari kan disebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu punya 100 wanita. Ya kan? Nabi Sulaiman punya 100 wanita dan Allah memberikan kekuatan kepada semua nabinya itu 40 kali lipat kekuatan laki-laki, Pak. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, malam ini akan aku akan bersama dengan 100 ya wanita-wanitaku itu bergantian begitu, dan akan semuanya 100 itu akan hamil dan akan melahirkan anak laki-laki yang pandai berjihad. Nah gitu, ditegur oleh asistennya, wahai Nabiullah, ucapkan insya Allah. Nabi Sulaiman enggak, karena sudah pasti, Pak, ya, sehingga malam hari itu melakukan apa yang dia inginkan, dan dari 100 istrinya itu tidak ada yang hamil kecuali 1. Dan begitu lahir anaknya syakkur rajul, separuh laki-laki separuh perempuan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW berkata, seandainya Sulaiman mengucapkan insya Allah, semua istrinya akan hamil dan semua anaknya laki-laki dan semuanya layak menjadi panglima perang. Nah, gitu itu. Itu saking semangatnya Nabi Sulaiman pengen berjihad begitu itu. Ya. Jadi begitu turun, ternyata yang diminta oleh Quraisy 2 kisah, yang Allah kasihkan 4 kisah, Pak. Ya, Allah kasih bonus 2 kisah. Nah, bonusnya, jadi pertanyaan tadi tentang Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, yang kisah Ashabul Kahfi dijawab, Pak. Kan masih nunggu kisah Dzulqarnain. Dikisahkan terakhir oleh Quran, tapi disisipi 2 kisah. Sebagai apa? Pelajaran untuk Quraisy dan pelajaran untuk Yahudi yang nyuruh Quraisy. Gimana? Pelajaran untuk Quraisynya lewat kisah pemilik kebun. Tuh, orang yang mengandalkan kekayaannya itu apa? Adiguno ya, Pak ya. Orang yang lihat itu, orang yang cuma mengandalkan kekayaannya, kehebatannya kayak begitu itu. Ujung-ujungnya kebunnya hancur, kebunnya rusak. Itu sindiran untuk Quraisy. Kalian itu mengandalkan kehebatan nasab kalian. Kalian mengandalkan siasat perdagangan kalian. Ya, kalian mengandalkan monopoli pengelolaan Ka'bah di tangan kalian dan seterusnya. Dan itu menghalangi kalian untuk menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka hati-hati. Kalian bisa hancur seperti pemilik kebun itu hancur 1. Jadi yang diminta 2 kisah, diselipkan antara 2 kisah itu 2 kisah yang lain. 1 kisah teguran untuk Quraisy, 1 kisah teguran untuk Yahudi. Yang teguran untuk Yahudi yang ini, Pak, yang Musa akan kita bahas ini. Ya, seolah Nabi ingin berkata kepada Quraisy, Allah ingin menyampaikan pesan kepada Yahudi bahwa kenapa kalian itu banyak bicara tentang raja-raja yang keliling dunia,
padahal di tengah-tengah kalian ada kisah yang lebih penting daripada itu, yaitu kisah sama-sama berjalan menyusuri bumi Allah, tapi untuk tujuan ilmu. Ya. Jadi kenapa wahai orang-orang Yahudi kamu ini bertanya tentang masalah raja-raja, padahal ada cerita-cerita Nabi yang lebih penting untuk kamu ketahui. Ya, raja itu keliling dengan kekuasaannya, ini Nabi keliling untuk mendapatkan ilmu. Ini lebih penting daripada yang itu sebenarnya, begitu Pak. Makanya kisah Dzulqarnain ditaruh di belakang, dan sebelumnya dikasih kisah tentang Musa dan Khidir. Ya, jadi begitu itu cara Quran menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita bahas dari ayat 60 sampai 72 itu sebenarnya berawal dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi Musa alaihissalam suatu ketika menyampaikan nasihat kepada Bani Israel, dan Bani Israel begitu dinasihati oleh Nabi Musa sampai nangis-nangis gitu Pak. Ya. Sampai terharu, sampai keyakinannya terhadap akhirat sangat kuat sekali dan seterusnya. Begitu dikasih nasihat dan itu membuat Bani Israel terharu, ternyuh begitu. Maka selesai menyampaikan nasihat, salah satu muridnya Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabiullah, wahai Musa, adakah di muka bumi ini orang yang lebih pintar daripada kamu?" Maka jawaban Nabi Musa apa? Tidak ada. Dan Nabi Musa menjawab tidak ada, itu bukan karena ujub, bukan karena sombong. Bukan karena ujub, bukan karena sombong. Apa dalilnya? Satu, ujub dan sombong itu tercela dalam semua syariat yang dibawa oleh Nabi, sehingga tidak mungkin Nabi melakukan apa yang dicela oleh syariat yang mereka bawa. Satu. Yang kedua, kisah Musa dan Khidir itu kan ayat 60 sampai ayat 82. Sebelum kisah Musa ada dua kisah Pak. Satu kisah pemilik kebun sebelumnya lagi ada kisah Ashabul Kahfi. Yang menarik, kisah Ashabul Kahfi satu, kisah pemilik kebun dua. Setelah itu kisah Nabi Musa yang akan kita bahas, dan setelah berbicara kisah pemilik kebun, sebelum berbicara kisah Nabi Musa, Quran di ayat 50-nya berbicara tentang perintah Allah kepada malaikat untuk sujud, dan tidak ada yang sujud kecuali dan semuanya sujud kecuali iblis tidak mau sujud. Paham Pak? Jadi kalau ini 5 ini Ashabul Kahfi, pemilik kebun, perintah malaikat untuk sujud dan iblis tidak mau sujud, Nabi Musa, baru Dzulqarnain. Jadi di sela-selanya ada pembahasan tentang sujudnya malaikat kecuali iblis. Ya, sehingga Quran ingin menjelaskan bahwa di sini iblis tidak mau sujud karena enggan dan sombong. Adapun kisah Musa setelahnya itu babnya bab tentang ilmu, tapi bukan dalam hal kesombongan. Itu Pak. Yang ketiga, jawaban Nabi Musa tidak ada itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena utusan Allah yang membawa syariat pada saat itu adalah Nabi Musa. Dan bahkan Allah yang mengajak bicara langsung Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa mendapatkan gelar Al-Ghalim, yang diajak bicara oleh Allah. Sehingga ya, dengan keterbatasan ilmunya Nabi Musa mengira bahwasanya yang paling berilmu adalah yang paling sering diajak bicara oleh Allah, dan itu adalah dirinya. Gitu ya. Jadi
Ini babnya bukan bab sombong, babnya bukan bab ujub. Ya. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi bab tentang ilmu ini perlu kita sikapi dengan baik. Ya, karena menuntut ilmu itu penting, Pak. Makanya Nabi Musa alaihissalam begitu mengatakan tidak ada langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya jawabannya adalah Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya, begitu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyampaikan bahwasanya ada hambaku yang punya ilmu yang kamu tidak ketahui. Ya. Karena Nabi Musa alaihissalam itu orang yang semangat menuntut ilmu, Pak. Jadi dia itu banyak, lihat, Nabi Musa itu gelarnya Kalim, yang menyampaikan ilmu pada Nabi Musa itu langsung Allah. Kalau antum membaca surat Al-Baqarah itu sering sekali Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, Pak. Dalam bab sapi aja berkali-kali itu. Ya, orang-orang Bani Israel pengen tahu siapa yang membunuh itu, bilang kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, aku tanya dulu kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa ke Gunung Sinai, Pak. Di lembah Sinai Nabi Musa bertanya, siapa yang membunuh ya Allah? Allah berkata kepada Musa, ya, suruh mereka nyari sapi. Pulanglah Nabi Musa, temui Bani Israel, kalian suruh nyari sapi. Bani Israel malah ketawa-ketawa, Pak. Kamu ini bercanda, Pak. Kita pengen tahu siapa yang bunuh, malah kamu suruh nyari sapi. Kan gitu, Pak. Kemudian mereka mengatakan, itu sapi yang kayak mana? Itu Nabi Musa ke Gunung Sinai lagi, Pak. Nanya lagi sama Allah, pulang sapinya begini. Bani Israil nanya lagi, warnanya apa? Nabi Musa ke Sinai lagi, bertanya lagi kepada Allah. Safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Warnanya kuning kemerah-merahan, ya, menyedapkan pandangan mata. Pulang lagi, mereka bertanya, yang kayak mana sih? Balik lagi, itu nggak pernah dipakai untuk membajak sawah begini dan seterusnya gitu. Jadi lihat, Nabi Musa itu gurunya langsung Allah Subhanahu wa taala, langsung diajak bicara oleh Allah. Tapi begitu Nabi Musa tahu ada manusia yang punya ilmu dan ilmu itu belum dimiliki oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa alaihissalam pengen belajar kepada manusia itu. Dan ini adalah bukti keempat kalau Nabi Musa tidak sombong dan tidak ujub. Kalau sombong dan ujub, pasti Nabi Musa akan meremehkan. Itu ketawaduan, Pak, ketawaduan. Dan ini penting sekali. Ya, tawadhu'nya ahli ilmu itu sangat penting sekali, karena Hatim Al-Asam berkata, la taghtar bimakanin salih fala makana aslah minal jannah walakiya adamu fiha malakiya. Kalian jangan terpedaya oleh tempat yang baik. Saya sudah tinggal di lingkungan yang baik, di sini orangnya baik-baik, islami, dekat masjid dan seterusnya. Jangan terpedaya kemudian merasa aman, keluarga tidak akan terfitnah, jangan. Sehingga tidak mendidik anaknya dengan baik, hanya bergantung pada lingkungan yang baik, jangan. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang lebih baik daripada surga, dan di surga itu justru Nabi Adam terpedaya. Wala taghtar bikasratil ibadah, dan janganlah kamu terpedaya oleh banyaknya ibadahmu. Karena sesungguhnya iblis setelah sekian lama jadi ahli ibadah, justru berujung laknat Allah kepadanya. Wala taghtar bikasratil ilm, dan janganlah kamu terpedaya dengan banyaknya ilmu yang kamu miliki. Fa inna Bal'am bin Ba'ura, karena sesungguhnya ada Bal'am bin Ba'ura, itu adalah muridnya Nabi Musa. Ya, fa innahu lakiya ma lakiya wa huwa ya'lamu ismallahil a'zam. Itu Bal'am bin Ba'ura itu Allah ajari nama Allah yang agung, Pak. Jadi kalau Bal'am bin Ba'ura memanggil Allah dengan menyebut nama yang Allah ajarkan itu, pasti langsung Allah jawab. Kalau minta dan menyebut nama yang Allah ajarkan itu, pasti langsung Allah kabulkan. Tapi ternyata matinya mati su'ul khatimah, kan gitu ya. Maka
Jangan terpedaya, dan Nabi Musa mengajarkan kepada kita untuk tidak terpedaya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas ayat yang pertama, ayat 60-nya, Pak. Wa idh qala Musa li fatah, ketika Musa berkata kepada pemudanya. Kata pemudanya, kata fatah, fatah artinya adalah pemuda. Kalau nggak ada tempat Bapak Ibu. Kalau kata fata, ya hanya disebutkan fata begitu saja, artinya pemuda. Tapi kalau kata fata, setelahnya ada kata mu, ku, nya, pemudamu, pemudaku, pemudanya, maka maknanya menjadi budak. Paham, Pak? Jadi kalau kata fata itu hanya fata begitu saja, artinya pemuda, Pak. Contohnya Nabi Ibrahim. Inna sami'na fatan. Masyarakat Babilonia ketika berhalanya hancur, tinggal satu yang paling gede, masyarakat Babilonia bilang, kami mendengar ada fatan, seorang pemuda. Nah, itu baru artinya pemuda, Pak. Yadkuruhum, sering menjelek-jelekan berhala. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Tapi kalau kata fata, setelahnya ada kata i yang artinya ku, ka, fataka yang artinya kamu, fatahu yang artinya nya, pemudanya, pemudaku, pemudamu, pemudanya, maka maknanya berubah menjadi budak. Pertanyaannya, siapakah pemudanya Nabi Musa yang diajak oleh Nabi Musa untuk berjalan bertemu dengan Khidir? Para ulama mengatakan dia adalah Yusha bin Nun. Siapakah Yusha bin Nun? Yusha bin Nun bin Afraim bin Yusuf bin Yakub. Dia keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam, Pak. Yusha bapaknya namanya Nun, bapaknya namanya Afraim, bapaknya namanya Yusuf. Yakub, kemudian Ishak bin Ibrahim. Yusha bin Nun keturunan Nabi Yusuf. Nabi Musa keturunan saudara Nabi Yusuf. Lihat, maka tidak mungkin Yusha bin Nun itu budaknya Nabi Musa. Paham? Tapi kenapa Allah menyebut Yusha bin Nun dengan ungkapan budaknya Nabi Musa? Kenapa, Pak? Yusha bin Nun itu Bani Israel, bukan budak, Pak. Tapi Allah menyebut Yusha bin Nun itu budaknya Nabi Musa. Ada apa di balik penyebutan kata ini? Apa pelajarannya? Para ahli ilmu mengatakan itu karena Yusha bin Nun adalah muridnya Nabi Musa. Dan Quran ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan murid kepada guru seperti budak kepada majikannya. Itu, Pak. Ya. Sehingga tidak berlebihan jika Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku siap menjadi budak siapapun yang mengajariku satu huruf. Lihat. Murid itu berkhidmat pada gurunya sebagaimana budak berkhidmat kepada majikannya. Nah, itu baru adab, Pak. Ini kita belum bicara Musa sebagai penuntut ilmu, kita baru bicara Musa sebagai guru. Ternyata Yusha bin Nun disebut Quran sebagai budak padahal dia bukan budak. Kenapa? Karena dia adalah muridnya Nabi Musa yang berkhidmat baik kepada Nabi Musa seperti budak yang berkhidmat kepada majikannya. Gitu. Begitu tuh murid, Pak. Seperti sahabat-sahabat Nabi itu, Masya Allah, Pak. Ya, kalau antum membaca kitab apa ya? Saya lupa judulnya, Pak. Tentang
tentang manajemen Rasulullah SAW, Pak. Ternyata Nabi itu pembantunya sangat banyak sekali, dan semua pembantu Nabi itu adalah murid-muridnya Nabi, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu punya pembantu yang kerjaannya khusus menjaga di pintu kamar Nabi. Kalau ada tamu mau ketemu Nabi harus lewat dia dulu. Dia ini akan masuk bertanya kepada Nabi, fulan ingin bertemu dengan kamu. Kalau Nabi bilang enggak, maka dia akan mengatakan tidak. Kalau Nabi bilang masuk, maka dia akan mengatakan masuk kepada tamunya itu. Itu yang suka berdiri di depan pintu kamar Nabi, itu bukan budak, Pak. Itu sahabat Ahlus Sufah, muridnya Nabi. Jadi mengabdinya pada Nabi sampai seperti itu. Nanti Nabi punya lagi pembantu yang khusus memerah susu kambing. Dan dia bukan pembantu sebenarnya, bukan budak. Tapi apa? Tapi muridnya di Sufah, di Masjid Nabawi. Nanti ada pembantu, ada sahabat Nabi yang kerjaannya khusus apa? Bawain sendal dan tongkat Nabi. Jadi kalau Nabi mau keluar kamar, dia sudah ada di depan pintu ngasih sendal sama ngasih tongkat. Nanti kalau Rasulullah SAW mau naik mimbar, Pak, maka Nabi melepas sendalnya, maka sendalnya itu diambil oleh sahabat tersebut. Yang satu dimasukkan selongsong lengan baju kiri, yang satu dimasukkan selongsong lengan baju kanan. Dijaga begitu. Ya, bukan berarti banyak yang ngambil sendal di Masjid Nabawi, bukan. Ini babnya bab biar nggak bingung nyari, Pak. Gurunya itu begitu turun langsung dikasih, Pak. Nabi punya murid yang tugasnya bangunin Nabi untuk ngingetin waktu sholat. Ya, kalau Rasulullah sudah masuk waktu sholat, Rasulullah masih di dalam kamar, Pak. Itu muridnya cuma di luar kamar, Pak. Di depan pintu cuma bilang as-shalah ya Rasulullah, as-shalah, cuma gitu, Pak. Ini waktunya sholat, wahai Rasulullah, waktunya sholat. Nanti Nabi lama nggak keluar, di depan pintu lagi as-shalah ya Rasulullah, as-shalah, gitu. Lama nggak keluar, di depan pintu lagi. Itu pernah terjadi ketika sholat Isya. Nabi dipanggil gitu nggak keluar, waktunya sholat Rasulullah nggak keluar, waktunya sholat Rasulullah nggak keluar. Akhirnya yang manggil adalah Umar. Nah, gitu, Pak. Dipanggil sahabat yang biasa manggil nggak keluar-keluar, Pak. Akhirnya Umar, Pak. Sholat ya Rasulullah, sholat, gitu. Sama Umar ditambahin qad namatin nisa'u wassibyan. Wanita-wanita sudah pada tidur, anak-anak juga sudah pada tidur. Nah, itu Umar itu berani nambahin begitu itu. Akhirnya Nabi keluar kamar. Nabi bilang, kalau aku mau dan tidak memberatkan umatku, aku pengen sholat Isya itu waktunya waktu ini. Kata Rasulullah, agak malam, Pak. Sepertiga akhir malam pertama. Sepertiga pertama tapi yang paling akhir, Pak. Dan begitu. Dan kalimat Umar, wanita-wanita telah tidur, anak-anak juga telah tidur, itu adalah bukti bahwa wanita sholatnya juga di masjid. Karena tidak mungkin Umar bilang wanita-wanita dan anak-anak sudah pada tidur, padahal wanita yang tidur hanyalah istrinya atau anaknya saja. Karena Umar melihat di Masjid Nabawi bagian belakang wanita-wanita pada rebahan, anak-anak juga sudah pada tidur. Makanya sholat ya ingin segera dimulai. Jadi itu ada sendiri nanti, Pak. Ada sahabat Nabi, muridnya Nabi yang punya profesi khusus apa? Nyiapin unta dan kuda Nabi ketika Nabi mau safar. Jadi untuk urusan hal-hal yang remeh-temeh gitu tuh, Nabi itu bayang, Pak, ya, hidupnya nggak sibuk dengan hal-hal yang kecil, Pak. Kalau Nabi punya baju yang bolong, contohnya ada muridnya yang profesinya menjahitkan itu. Tapi kan Rasulullah juga jahit baju sendiri, iya, tapi tidak setiap saat. Kayak begitu itu, Pak. Sehingga kebayang, Nabi itu pokoknya tinggal mikir perkara-perkara yang besar, yang penting, karena nggak begitu itu. Kalau kita guru kadang saking sibuknya
sampai lupa urusan kendaraan saja Pak, ban gembos juga lupa, ban kurang angin juga lupa, waktunya ganti oli sudah terlambat sekian bulan, bahkan setahun nggak ganti oli juga pernah kan gitu. Nabi nggak pernah mikirin kenapa, sudah ada sahabat yang ngurusin kayak begitu itu Pak. Makanya antum kebayang hidupnya Nabi itu betapa sangat banyak sekali karya-karya yang beliau hasilkan, karena beliau tidak disibukkan dengan hal-hal yang kecil-kecil seperti itu. Lihat, makanya mereka berkhidmat pada Nabi padahal mereka bukan budak. Ya, mereka bukan budak. Nabi itu kalau punya budak aja dimerdekakan, kayak Zaid bin Harithah itu kok. Semua itu adalah murid-murid Nabi. Tapi lihat, begitu Nabi wafat, Abu Hurairah yang kerjaannya ngantongin sendal tadi, di zaman Umar jadi gubernur. Pada begitu itu Pak. Ya, nanti ada Sa'ad bin Amir al-Jumahi juga jadi gubernur. Itu murid-murid Nabi itu, yang dulunya berkhidmat kayak begitu. Itu makanya Allah menyebut Yusha bin Nun itu budaknya Musa, padahal dia adalah muridnya Musa. Pelajarannya karena murid berkhidmat pada gurunya seperti budak berkhidmat kepada majikannya. Dan itu adab di dalam Islam. Adab penuntut ilmu kan begitu itu Pak. Ya, begitu itu. Baik. Sampai jam berapa Ustaz? Setengah 11 nih. Baik, kita akan lanjutkan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada budaknya, budak yang dimaksud adalah Yusha bin Nun, la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti, tidak akan pulang sampai aku ketemu pertemuan dua laut, atau kalau aku nggak ketemu pertemuan dua air laut ini, walaupun aku harus berjalan berhukub-hukub, satu hukub 80 tahun, berhukub-hukub berarti lebih dari 80 tahun. Bahkan kalau aku harus menempuh berpuluh-puluh tahun sebelum ketemu pertemuan dua lautan, karena Allah mengabarkan dia ada di pertemuan dua lautan, maka aku tidak akan pulang sampai ketemu guruku. Nah, kita di sini baru berbicara tentang adab Nabi Musa sebagai penuntut ilmu. Apa? Lihat Pak semangatnya. Bahkan tidak akan pulang sampai ketemu gurunya Pak. Nah, ini yang mulai hilang hari ini. Nah, kalau anak-anak di sekolah begitu sekolah dan gurunya tidak ada, malah seneng toh? Oh, malah seneng hore gitu ya. Kalau Nabi Musa enggak, pokoknya enggak akan pulang sampai ketemu guru. Kan gitu. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, jadi ada hal yang sangat menarik sekali ketika Imam Muslim itu membahas bab tentang waktu sholat, tapi Imam Muslim itu memasukkan sebuah kalimat ulama yang bukan hadis Pak. Padahal Imam Muslim itu biasanya hanya memasukkan hadis-hadis sahih, kalimat-kalimat Nabi saja. Tapi di bab tentang waktu-waktu sholat, Imam Muslim memasukkan sebuah riwayat yang itu bukan hadis. Apa? Kalimat Yahya bin Abi Qutsair yang berkata, aku mendengar bapakku berkata, la yunalul ilmu birahatil jism, bahwa ilmu itu tidak bisa didapat dengan tubuh yang sering istirahat, dengan santai-santai, dengan lenggang kangkung, tidak bisa Pak. Ilmu tidak bisa didapat dengan bersantai-santai. Ya, makanya kita belajar tuh harus santai, waktunya ini ya, dan seterusnya Pak. Tidak bisa didapat Pak. Bahkan antum perhatikan, Nabi Yahya alaihissalam sebelum balik sudah Allah kasih kitab Pak, sudah hafal kitab Taurat,
dan Allah berkata kepada Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Yahya, ambillah kitab itu dengan kekuatan yang kamu miliki, jangan santai-santai. Apalagi hari ini kita lebih membutuhkan kalimat Allah untuk Yahya itu, Pak. Ambillah ilmu ini dengan kekuatan. Ustaz, ini kan anak masih kecil, toh nanti usia balik dia juga akan belajar lagi. Ndak, khudil kitaba biquwwah. Ustaz, ini kan masih ngafalin surat Al-A'la. Yo, nggak mungkin banget juga nggak apa-apa, orang masih kutab awal 1 atau kutab awal 2, nanti masuk madrasah kan juga akan ngapalin lagi. Ndak, khudil kitaba biquwwah. Mungkinkan apa yang dihafal daripada banyak-banyakan hafalan dan tidak mungkin. Yaitu biquwwah itu begitu itu, Pak. Ya, dengan kekuatanmu. Ndak bisa. Ya, ilmu ndak bisa didapat hanya dengan santai-santai, ndak bisa, Pak. Ya, harus biquwwah. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan fasilitas sekolah yang membuat nyaman para murid, Pak. Jangan terpedaya dengan itu. Boleh mereka belajar dengan fasilitas yang lengkap, asalkan kita sudah memberikan pondasi yang baik dan kokoh untuk mereka. Ya, lihat sahabat Nabi bisa menghasilkan hafalan yang begitu luar biasa kuat karena fasilitas ketika itu sangat terbatas sekali. Nah, saat ini kan ilmu sekarang udah nggak perlu dihafal, orang tinggal ketik kalimat inti pada gadget sudah keluar semua ayatnya. Gitu contohnya. Ada aplikasi contohnya Al-Bahits Al-Qur'ani gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan kalimat apa gitu, maka akan keluar semua ayat yang di dalamnya ada kata itu, kan begitu. Nggak perlu repot-repot saat itu. Ya kalau kita orientasinya hanya sampai segitu, ya silahkan. Ya, tapi di dalam Islam namanya ilmu itu fis suduri la fis sudur, di dada, Pak, sehingga kemanapun kita bawa. Nah, ya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Orang yang tidak pernah merasakan susahnya menuntut ilmu, maka dia akan meneguk pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Ya? Dan beliau mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Gimana itu, Ustaz? Ada yang hafal? Man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli thula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Orang yang kehilangan masa belajar di waktu muda, waktu mudanya tidak digunakan untuk belajar, Pak, untuk santai-santai, untuk main gadget dan seterusnya. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka bacalah 4 takbir untuk menyolatkannya. Karena walaupun dia hidup, tapi dia tidak punya ilmu, itu seperti hidup-hidupan, Pak. Itu Imam Syafi'i itu. Kalau ada orang yang waktu mudanya lewat dari menuntut ilmu, habis sia-sia, tidak untuk menuntut ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Maka bertakbirlah 4 kali. Kenapa? Karena sholat mayit itu takbirnya 4 kali, Pak. Imam Syafi'i kencengnya kayak begitu itu, Pak. Ya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Karena anak muda itu demi Allah nilai hidupnya ada pada ilmu dan ketakwaan. Laula dzaka la'tibara lidzatihi. Tanpa keduanya keberadaannya tidak berarti. Kan gitu. Makanya anak-anak kita pun juga sama.
Tidak bisa kita santai-santai, apalagi anak-anak kita itu percepatannya lebih cepat daripada kita, Pak. Hafalannya lebih cepat daripada kita, dialog imannya juga lebih kenceng daripada kita. Kita ini kalau dijanjiin di surga itu masih mikir-mikir, tapi kan pengennya sekarang. Anak-anak kita ya pengen ini, ma pengen ini, pengen ini. Nak, sabar, nanti di surga semuanya ada. Itu anak-anak mau, Pak. Coba ibu-ibu bilang ke bapak-bapak, ya tuh tasnya Mama Fulan bagus banget ya, itu lagi diskon, mereknya Hermes, ayo ya belikan, mumpung diskon sampai tanggal 31 besok hari Senin. Nah gitu. Suaminya bilang, Ma sabar, nanti di surga ada, Ma. Kira-kira ibu bisa terima? Sulit, Pak. Tapi kan pengennya sekarang. Anak-anak aja bisa menerima itu, Pak. Percepatannya luar biasa. Makanya kalau kita santai-santai, Pak, ya, sedangkan kebutuhan anak untuk mendapatkan lawan dalam hal iman itu sangat cepat. Ya, sedangkan kita santai-santai, maka kita khawatir, Pak, tidak bisa mengimbangi ya gejolak iman dalam diri anak kita. Begitu kita nggak kuat, Pak, nggak siap, nggak kuat gitu, maka kita menganggap bahwa ya, bahwa terkadang mungkin anak kita yang bermasalah atau bagaimana, padahal bukan anaknya yang bermasalah, tapi kitanya yang belum siap. Gitu. Maka ilmu nggak bisa didapat dengan fisik yang lihai-lihai, santai-santai dan seterusnya. Nabi Musa ini Nabi Musa sudah di Lembah Tih. Di Lembah Tih itu selama 40 tahun. Sedangkan Nabi Musa meninggal ketika baru 20 tahun di Lembah Tih. Artinya 20 tahun penghabisan masa hukuman di Lembah Tih, Nabi Musa sudah tidak ada. Dan ini sudah di Lembah Tih. Berarti usia Nabi Musa sudah sepuh ketika itu, Pak. Karena rata-rata setiap nabi diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Ya. Dan ini di 20 tahun pertama Nabi Musa di Lembah Tih, itu usianya sudah di atas 60 tahun Nabi Musa. Tapi masih semangat belajar, ndak akan pulang ke rumah sebelum ketemu gurunya, gitu. Apalagi untuk anak-anak kita. Ya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma balagha majma'a bainihima, ketika Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun telah sampai pertemuan dua laut, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, tandanya kamu sampai pertemuan dua laut adalah ketika kamu bawa ikan yang mati di dalam wadah ya, kalau kita panci, tompo dan seterusnya, ya, kamu bawa saja. Nanti kalau ikan kamu lompat ke air dan dia hidup lagi, maka disitulah kamu akan ketemu guru kamu. Allah Subhanahu wa taala yang membimbing itu. Begitu sampai pertemuan dua laut, nasiya hutahuma, maka keduanya istirahat, tidur di atas batu. Begitu tidur di atas batu, Nabi Musa alaihissalam tidur dan Yusha bin Nun tidak tidur. Kenapa tidak tidur? Menjaga gurunya. Yusha bin Nun tidak tidur, menjaga gurunya. Begitu menjaga gurunya tidak tidur, itu kotak, tempat, wadah, besek kalau orang Jawa bilang, Pak. Ya, ikan dibesek itu dilihat oleh Yusha bin Nun, lompat dari tempatnya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, kemudian masuk ke laut. Dan maksudnya fattakhadha sabilahu fil bahri saraba itu, ikan itu melewati laut, membelah laut, dan air yang ada di belakang ikan itu tetap terbelah. Biasanya ikan kalau begini, ya kan, kayak perahu itu, Bu, begitu membelah permukaan laut, airnya terbelah ketika dilewati, tapi setelah perahunya lewat, airnya nutup lagi. Tapi ini tidak, begitu ikannya lewat,
jalannya ikan itu masih terbelah Pak, airnya. Paham? Baik. Makanya nanti ketika Nabi Musa balik ke situ, jalannya masih ada. Ya, jalannya masih ada. Nasya khutahuma. Tapi Yusha bin Nun melihat itu Pak, takjub dan lupa pesan gurunya. Karena takjub, lupa tidak ngasih tahu Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Falamma jawaza li fatah, ketika Nabi Musa sudah melewati pertemuan dua laut, baru Nabi Musa merasakan lelah. Sebelum ketemu dua laut itu Nabi Musa tidak merasakan lelah Pak. Begitu melewati tempatnya Khidir, Nabi Musa merasa lelah, bangun, jalan, kemudian lelah. Begitu lelah Nabi Musa berkata kepada muridnya, atina ghada'ana, keluarkanlah bekal kita, termasuk ikan yang akan kita makan. Kenapa? Laqad lakina min safarina hadza nasaba, karena sesungguhnya kita sudah lelah dalam perjalanan ini. Lihat Pak, itu bekalnya Nabi Musa. Tapi Yusha bin Nun juga dapat jatah makan dari bekal yang dibawa oleh Nabi Musa. Kenapa? Kenapa? Karena begitulah berkahnya dekat dengan orang soleh. Maka apa yang ada pada orang soleh itu akan nyiprat juga kepada dirinya. Makanya begitu nanti Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi adalah Yusha bin Nun. Lihat Pak, itu berkah mendampingi orang soleh itu. Ya, Yusha bin Nun. Jadi dia dekat dengan gurunya. Kalau capek dia dapat makan dari gurunya, kalau haus dia dapat minum dari gurunya. Dan yang lebih penting daripada itu, begitu Nabi Musa wafat, nubuah itu pindah kepada dirinya. Kan begitu. Ya. Atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Kita sudah lelah dalam perjalanan ini. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran mahal kepada kita bahwa memang menuntut ilmu itu melelahkan. Ya, kalau Nabiullah Musa yang punya kekuatan 40 kali lipat kekuatan kita, Pak, itu aja lelah dalam perjalanan menuntut ilmu. Ya, maka kita juga siap untuk berlelah-lelah dalam urusan ilmu. Makanya ada sahabat mulia Jabir bin Abdullah yang menempuh perjalanan selama 1 bulan untuk ketemu dengan Abdullah bin Unais, gara-gara Jabir bin Abdullah tahu mendengar bahwasanya Abdullah bin Unais punya satu hadis dari Rasulullah SAW. Dan untuk sampai kepada Abdullah bin Unais, Jabir bin Abdullah harus menempuh perjalanan 1 bulan untuk satu hadis. Melelahkan, ya, melelahkan. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hambal, ketika mendengar di Yaman ada salah seorang ahli ilmu yang punya hadis, saya lupa nama ulama yang ada di Yaman itu. Kemudian Imam Ahmad, ya, dari Irak, dari Kufah, pengen menemui ulama tersebut di Yaman. Tapi dari Irak ke Yaman itu melewati Mekah, jalan utamanya. Makanya Imam Ahmad, ya, mampir ke Mekah. Begitu sampai Mekah, di Ka'bah melakukan ibadah umroh, Imam Ahmad mendengar bahwa ulama yang akan dia temui di Yaman sedang melakukan umroh di Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Wah, alhamdulillah Ustaz, mumpung ketemu di sini, saya pengen dengar hadis ini dan seterusnya. Itu kalau kita. Kalau Imam Ahmad enggak, ditunggu gurunya ini pulang sampai ke Yaman baru disusul, Pak.
Padahal kalau nanya di situ kan juga nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Tapi ini babnya tujuannya adalah ke Yaman untuk ketemu orang tersebut. Dan bahkan ulama itu sampai hal yang begitu aja diperhatikan, Pak. Diperhatikan. Ya, niat saya dari Kufah itu menemui beliau di Yaman, bukan di Ka'bah. Makanya gurunya ditunggu dulu sampai pulang, baru disusul dari belakang. Itu memang melelahkan, Pak, melelahkan. Tapi bukankah nikmatnya hidup itu ada di dalam kelelahan? Iya toh? Antum kalau nggak haus dikasih es dawet cendol 5 gelas, padahal habis minum 2 gelas air putih itu. Nikmat atau tidak? Enggak nikmat. Tapi kalau antum habis lelah, panas-panas, berhalusinasi ini, kalau ada dawet, es dawet, pasti ini enak. Begitu sampai tempat ada es dawet beneran, enak atau tidak? Apa yang membuat enak? Es dawetnya bukan, lelah kita itu yang membuat enak, Pak. Antum lagi nggak ngantuk, lihat yang lainnya tidur, pengen tidur, tapi lagi nggak ngantuk, antum tidurin gitu sampai dipejam-pejamin mata, sampai mata kita mumet, Pak, juga nggak bisa tidur. Tapi begitu kita lelah, habis beraktivitas, waktunya tidur tuh nikmat sekali. Ya, bahwasanya nikmatnya hidup itu kata Imam Syafi'i, Pak. Ya, ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatil fada'il awtana waqtaribi safir tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladidal aishi fin nasabi, dan seterusnya. Safir, lakukan perjalanan, dan seterusnya. Wansab, dan berlelah-lelahlah, karena sesungguhnya nikmatnya hidup ada di dalam kelelahan. Ya, makanya kita ini kalau merasa makan kok nggak nafsu makan nggak enak, itu karena hidup kita terlalu lama enak, Pak. Perlu lelah dulu, entah lari-lari, entah ngapain dulu. Kalau sudah lelah, makan itu enak, Pak. Ya, anak-anak sulit makan, buat aja lelah dulu, Pak. Sulit minum, buat aja lelah, nanti juga minumnya juga enak, makannya juga telap-telap. Ayo, banyak gitu. Baik, Bapak Ibu saudara subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa merasakan lelah. Qala ara'aita, begitu diminta untuk mengeluarkan bekalnya itu, baru Yusha' bin Nun mengabarkan, wahai Nabiullah, apakah kamu tidak melihat tadi ketika kita sedang istirahat di atas batu, fa inni nasitul hut, aku lupa mengabarkan kepadamu bahwa ikannya lompat laut, wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura, dan tidak ada yang membuatku lupa kecuali syaitan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, ya, karena sesungguhnya ikan itu membuat jalan di atas laut, dan itu sangat menakjubkan. Makanya aku lupa ngasih kabar kepada kamu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, qala dzalika ma kunna nabagh, berarti itu, ya, berarti itu yang kita tuju. Fartadda ala atharihi ma qasasa, lalu Nabi Musa dan Yusha' bin Nun mengikuti jejak mereka semula. Fartadda ala atharihi ma qasasa punya dua makna, Pak. Makna pertama, fartadda ala atharihi ma qasasa artinya adalah mereka mengganti baju mereka menjadi baju yang sangat sederhana karena akan bertemu dengan gurunya. Baik, fartadda ala atharihi ma qasasa. Jadi mereka berangkat menggunakan baju apa, penampilannya seperti apa, begitu mau balik ketemu gurunya, mereka merubah penampilannya tidak seperti penampilan sebelumnya. Itu makna pertama. Dan ini babnya adalah bab tawadhu, karena akan bertemu dengan gurunya, akan mendapatkan ilmu dan seterusnya.
Makna yang kedua, fartadda ala atharihi maqasasa, adalah mereka berjalan menyusuri tempat yang sebelumnya mereka gunakan untuk berjalan. Jadi kalau tadi kebablasannya lewat sini, mereka balik lagi juga lewat situ. Itu makna yang kedua. Sehingga mana yang lebih kuat, mana satu atau mana dua, kalau bisa dikumpulkan, kenapa harus dipilih salah satu? Mereka kembali ke tempat ikan itu lompat melewati jalan semula, dan mereka merubah penampilannya dengan sederhana. Begitu, Pak. Ya. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu keduanya mendapati seorang hamba dari hamba-hamba kami. Wa atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini pujian Allah untuk Khidir. Ketika apa? Allah menyebutkan Khidir itu dapat rahmat dulu sebelum dapat ilmu. Lihat kalimatnya, Pak. Atainahu rahmatan min 'indina. Hamba itu kami beri rahmat. Setelah itu, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Setelah kami beri rahmat, baru kami ajarkan kepadanya ilmu-ilmu. Ya. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya, Pak. Jadi ternyata sebelum ilmu itu ada hal yang lebih penting yang menjadikan ilmu kita manfaat, dan itu adalah rahmat. Rahmat Allah. Ya, orang yang punya ilmu tidak Allah kasih rahmat, maka ilmunya tidak menjadikannya semakin tunduk, semakin mengenal Allah, tapi akan menjadikannya semakin jauh dari Allah. Contohnya Abu Jahal, ilmunya banyak, akan tetapi kecerdasannya menghalanginya dari menerima risalah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Makanya penting, Pak. Kalau doain anak itu jangan hanya didoakan supaya pinter, tapi doakan supaya dirahmati oleh Allah, baru diberikan ilmu oleh Allah. Dan inilah pola ini, rahmat dulu baru ilmu. Inilah yang dulu juga diminta oleh Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam gua. Lihat di ayat 10, Ashabul Kahfi itu berkata, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan ini. Bahkan sebelum petunjuk pun, sebelum ilmu pun, Ashabul Kahfi minta rahmat dulu, Pak. Ya, karena petunjuk tanpa nikmat rahmat, ya, itu justru akan memberikan kesesatan kepada kita. Makanya ini pujian yang luar biasa dari Allah untuk Khidir, bahwa Khidir adalah orang yang Allah kasih rahmat, baru kemudian Allah kasih ilmu. Ya. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu ketemu Khidir, ayat 66, Pak. Nabi Musa berkata, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu, ala an tu'allimani, agar engkau mengajarkan kepadaku, mimma ulimta rusyda, dari sebagian apa yang Allah ajarkan kepadamu. Ini lihat, Nabi Musa mengatakan, ajari aku sebagian ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Lihat, ini babnya juga bab tawadhu'nya Nabi Musa. Nabi Musa tidak mengatakan ajari aku semua ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, tidak, Pak. Tapi ajari aku sebagian. Kenapa? Karena Nabi Musa husnudzon kepada Khidir sebagai ahli ilmu, bahwa namanya guru itu, Pak, ketika ngasih ilmu kepada murid-muridnya itu juga pakai dosis. Ya, dia akan ukur
Ya ini segini sudah cukup, ini segini sudah cukup, ini segini sudah cukup, begitu itu. Karena begitu overdosis ilmu itu, Pak. Ya, belum waktunya belajar ini sudah dikasih ilmu tentang itu padahal pondasinya belum dikasih, Pak. Orang belajar fikih tapi belum diajari adab berfikih. Itu seperti orang dikasih pedang tapi tidak dikasih tata cara menggunakan pedang itu seperti apa. Makanya tidak sedikit orang habis belajar fikih, habis belajar ilmu digunakan untuk ngantemi saudaranya sendiri. Kenapa? Ya, kenapa? Karena dia belajar fikih tapi tidak belajar bagaimana cara berfikih yang benar. Itu bahaya. Ya, makanya Nabi Musa serahkan kepada gurunya. Sebagian yang Allah ajarkan kepadamu, artinya berikan itu tadrijian, bertahap, setahap demi setahap kepadaku agar ilmu itu mudah aku cerna. Karena langsung dikasih ilmu yang banyak gitu, nah, itu bisa luber, ya, bisa muntah, Pak. Sebagaimana orang kalau kebanyakan makan, otak kalau kemudian dikasih ilmunya dan ngasihnya dituang begitu, Pak. Ya, dan itulah mengapa Quran mudah diamalkan oleh sahabat, tapi kitab-kitab sebelum Quran sulit diamalkan oleh umatnya nabi-nabi. Karena kitab sebelum Quran ngasihnya langsung dari awal sampai akhir, Pak. Orang harus mengamalkan perintah di situ, menjauhi larangan di situ. Berat itu. Kalau dalam Islam tahu ada, pelan-pelan, ayat ini dulu turun, setelah itu ayat ini, setelah itu ayat ini, setelah itu terus. Gitu ya. Jadi Nabi Musa ini punya adab yang luar biasa, bahkan dia menyerahkan kepada Khidir untuk menyuapinya ilmu itu dengan pelan-pelan. Padahal itu Nabi Musa, Pak, yang kalau dikasih ilmu banyak sekalipun karena sudah biasa diajari langsung oleh Allah pun juga nggak masalah sebenarnya. Gitu ya. Kemudian qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menjawab, kamu nggak akan bisa sabar, Musa. Ya, kamu nggak akan bisa sabar karena ilmu ini butuh kesabaran. Dan Khidir mendapatkan pengetahuan dari Allah bahwa Musa itu orang yang sangat baik, sedangkan pelajaran yang ingin diberikan oleh Khidir kepada Musa itu adalah pelajaran yang sisi baiknya Nabi Musa itu pasti akan menolak itu. Musa itu orang yang sangat baik, Pak, sangat baik sekali, ya, sehingga begitu nanti ketemu Khidir ngelubangi perahu gitu, maka jiwa baiknya Nabi Musa itu nggak bisa terima dengan apa yang dilakukan oleh Khidir itu. Makanya protes. Lah, disitulah karena Khidir ngerti Musa ini orang yang sangat baik, sedangkan pelajaran yang akan diberikan adalah pelajaran yang akan melatih kesabarannya. Khidir langsung bilang, kamu nggak akan bisa sabar. Bahkan Khidir langsung mengatakan, lan, tidak akan. Dan Khidir tidak mengatakan insya Allah. Kenapa? Karena Khidir Allah langsung ajarkan kepadanya pengetahuan tentang apa yang akan terjadi nanti. Makanya Khidir ketika kamu nggak akan bisa sabar, nggak perlu mengucapkan insya Allah, Pak. Dan Khidir ini adalah orang yang hidup di zaman Nabi Musa, tapi boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa. Itu, Pak, Khidir. Dan selesai subhanahu wa ta'ala, ya, sudah jalan jauh, kebablasan, balik lagi, lelah, ketemu guru, disuruh ngajarin ilmu, malah ngata-ngatain kamu nggak akan bisa sabar, Musa. Itu kalau Nabi Musa nggak punya niat yang tulus untuk thalabul ilmi, bisa pulang duluan, Pak.
bisa bahasa saya mutung. Tahu mutung? Mutung itu apa? Kecewa. Guru kok nyebelin kayak begini, gitu. Pulang aja deh, gitu. Pulang aja. Niatnya Nabi Musa lurus, Pak. Ya, pengen dapat ilmu dari guru ini. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Kamu belum punya pengalaman tentang ilmu yang aku ajarkan, maka pasti kamu tidak akan bisa sabar. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, hal yang paling mudah membuat kita sabar di jalan ilmu adalah kalau kita tahu akhir dari tujuan kita menuntut ilmu itu apa. Kalau kita paham itu, maka mudah bagi kita untuk sabar. Kan gitu. Kenapa Khidir sabar melubangi perahu itu? Ya, karena Khidir ngerti, sudah tahu akhirnya nanti akan terjadi apa. Maka orang semakin mengetahui apa yang akan terjadi nanti, ya, tujuan dari ilmu itu akan seperti apa, maka dia punya nafas yang panjang untuk sabar. Makanya kalau kita pengen anak-anak kita sabar di jalan ilmu, pancangkan tujuan yang jauh, yang jelas untuk anak kita. Kenapa dia harus belajar, kenapa dia harus sholat, kan gitu. Begitu kita sudah ajarkan, kamu harus belajar karena begini, dan itu jelas difahami oleh anak kita, mudah bagi anak kita untuk sabar dalam menghafal Quran. Mudah bagi anak kita untuk sabar dalam mengerjakan sholat. Baik, sampai di sini dan sudah jam 11 nih. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala satajiduni insyaallah sabira wa la a'silaka amra. Lihat Nabi Musa dengan sangat tawadhu mengatakan, enggak, nanti aku akan sabar insyaallah. Lihatlah. Ya, wala a'silaka amra, dan aku enggak akan menyelisihi perintahmu. Enggak. Gitu. Nabi Musa padahal kalimullah. Ya, Fir'aun aja dilawan, Pak. Tapi untuk bab ilmu Nabi Musa harus serendah itu. Di depan Fir'aun aja Nabi Musa itu bisa membusungkan dada, Pak. Tapi di depan gurunya Nabi Musa harus serendah itu. Ya. Qala fa ini taba'tani, oke, kalau begitu, kalau kamu mau ikut aku, fala tas'alni an syai', jangan nanya apa-apa sampai aku yang akan menjelaskannya. Jangan banyak nanya. Makanya sahabat itu nggak banyak nanya, kok. Kenapa? Kalau banyak nanya kayak Bani Israel, akhirnya syariat itu jadi berat, Pak. Karena begitu syariat itu dibiarkan terbuka begitu, akan menjadi mudah sebenarnya. Ini dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Nanti kalau ditanya-tanya, akhirnya hukumnya jadi wajib. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubadalakum tasukum. Hei orang beriman, jangan banyak nanya. Nanti kalau dijelaskan malah akan membuat kalian berat mengerjakannya. Kayak Bani Israel itu. Maka ini dianjurkan bagi mereka yang menuntut ilmu dan berkhidmat pada gurunya itu, Pak. Tidak banyak nanya, tapi paham kalau gurunya pulatan wajahnya begini berarti pengennya begini, kalau cara bertuturnya begini berarti tidak pengen diajak ngomong, dan seterusnya. Itu bagi yang berkhidmat kepada gurunya. Tapi dalam kajian-kajian seperti ini, maka banyak bertanya adalah cara untuk mendapatkan ilmu yang banyak dalam kajian seperti ini, Pak. Kecuali kalau kaitannya ada orang berkhidmat pada kita, saya contohnya pada kita, ya, dia pengen belajar banyak hal dari kita dan saya akan mengajarkan apa yang sesuai dengan dirinya, dan dia tidak banyak nanya, kayak sahabat itu, Pak. Makanya sahabat itu kalau ada orang Arab Badui datang menemui Nabi, senengnya minta ampun. Kenapa? Karena orang Arab Badui nggak punya sopan santun. Ketemu Nabi pasti langsung nanya. Begitu nanya dijawab oleh Nabi, sahabat punya ilmu. Jadi sahabat itu kalau ada orang Badui datang seneng, Pak.
Karena orang Baduy itu kalau nanya nggak pakai mikir, Pak. Pokoknya nanya gitu aja. Kalau sahabat itu sudah santun. Kayak inilah. Jangan banyak tanya sebelum aku yang menjelaskan. Nah itu. Kemudian apa? Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Maka keduanya naik perahu, Pak. Begitu pemilik perahu itu mengetahui bahwa yang ada di atas perahu adalah Khidir dan sudah kenal dengan Khidir, maka pemilik perahu tidak memungut biaya terhadap Musa dan Khidir, tapi Khidir mengetahui bahwasanya di sana ada raja yang zalim. Dan raja yang zalim itu akan mengambil perahu yang bagus sesuai dengan keinginannya. Pertanyaannya, kalau di sana ada raja yang zalim, kenapa Khidir tidak mengumpulkan massa untuk menyerang raja itu sehingga dibunuh saja? Sehingga hilang kezalimannya. Nah, Pak. Khidir tahu, Pak, dengan kekuatan yang dimiliki tidak bisa menumbangkan kezaliman raja itu, maka Khidir melakukan sesuatu. Lihat, Pak, untuk menghindari kezaliman raja itu dengan melubangi perahu. Bukan melubangi perahu sebenarnya, ya, cuma merusak beberapa sisinya perahu itu, kan begitu. Namanya Nabi Musa, Pak, orangnya baik. Lihat gurunya ngelubangi perahu itu sudah lupa janjinya untuk tidak bertanya. Dan apa pertanyaannya? Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kenapa engkau lubangi? Kalau engkau lubangi, pemilik perahunya nanti bisa tenggelam. Saya pengen bertanya, yang di atas kapal itu siapa sih? Pemilik perahu Musa, Khidir. Tapi saking baiknya Nabi Musa, Pak, yang dipikirkan bukan nyawanya, tapi nyawa pemilik perahunya. Ini perahu kalau engkau lubangi, yang tenggelam nanti pemilik perahunya akan tenggelam, padahal Nabi Musa juga akan tenggelam, Pak. Tapi ini karena sifat ihsan sudah nempel di Nabi Musa, maka dalam kondisi seperti itu yang dia pikirkan keselamatan orang lain, bukan keselamatan dirinya. Ya, dan begitu ada di atas perahu, tiba-tiba ada sebelum ada dialog itu sebenarnya, dan sebagai penutup, sebelum ada dialog tentang kenapa kamu lubangi perahu itu, sebenarnya ada burung bertengger di situ, Pak, di atas perahu. Kemudian burung itu mencelupkan paruhnya ke dalam air, lalu diangkat lagi, lalu burung itu menyampaikan sesuatu. Khidir faham, Nabi Musa tidak faham. Lalu Khidir bertanya kepada Musa, Musa, kamu tahu apa yang disampaikan burung itu? Ya, Musa mengatakan tidak tahu. Khidir menjawab, burung itu mengatakan kepada kita bahwa ilmuku dan ilmumu kalau dikumpulkan jadi satu dibanding ilmunya Allah seperti air yang nempel di paruhnya burung itu, dan ilmunya Allah seperti samudra ini. Nah, itu Pak. Akhirnya burungnya cuy bersiul begitu itu. Pemilik perahunya dengar ada burung bersiul, ditangkap, disembelih dan dibunuh. Sembelih daging burung. Khidir berkata kepada Musa, Musa, burung tadi andai saja dia diem, gak banyak bersiul, paham, Pak? Selamat atau enggak? Selamat. Cuma ini burung terlalu banyak ramenya, terlalu banyak bersiul, makanya ditangkap oleh nelayan, disembelih. Coba kalau dia diem. Itu sebenarnya awal perjalanan untuk ngasih tahu sebelum Nabi Musa bertanya kepada Khidir. Kalau pengen selamat, jangan kayak burung itu. Gitulah kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jam 11. Hadanallah ya majma'in. Mungkin ada sesi tanya jawab atau apa, silahkan.